Pemirsa, selanjutnya kita akan berbincang bersama Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Soleh. Assalamualaikum Pak Asrorun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabar Mbak? Sehat-sehat ya? Baik, Pak, apa sebetulnya yang membuat sidang isbat untuk menentukan awal Zulhijjah ini nampaknya sampai saat ini belum juga menghasilkan keputusan? Eh, jadi gini ya, penentuan awal Ramadan, kemudian awal Syawal, awal Dzulhijjah ini eh, untuk kepentingan pelaksanaan ibadah mahdoh, ibadah yang basisnya adalah dogma. Karena itu ada ketentuan-ketentuan keagamaannya. Ada beberapa jenis aktivitas keagamaan yang didasarkan kepada peristiwa astronomis, seperti kita melaksanakan sholat, kemudian melaksanakan puasa, dan juga melaksanakan ibadah haji. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang perlu dipenuhi. Dalam konteks ilmu astronomis, di samping soal keberadaan hilal atau wujudul hilal, dia juga diatur mengenai apakah ketika dia wujudul hilal, dia memungkinkan secara teori bisa dilihat atau tidak. Nah, kondisi tanggal 29 Dzulqa'dah hari ini, secara umum di seluruh kawasan Indonesia, itu ketinggian hilal dia sudah berada di atas ufuk. Artinya dia sudah ada, dia sudah wujud. Cuma ada perbedaan di beberapa daerah mengenai apakah dia mungkin untuk bisa dilihat atau tidak. Nah, di Papua secara teori tidak mungkin bisa dilihat. Di Jawa, kemudian di Kalimantan dan juga di Sulawesi, secara teori dia tidak mungkin untuk bisa dilihat. Dengan parameter apa? Parameter yang sudah disepakati oleh ahli astronomi yang ditetapkan melalui kesepakatan MABIMS, yaitu ketinggian minimal 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan di wilayah Indonesia yang memenuhi standar minimal itu ada di Sabang, di Provinsi Aceh. Karena itu memang konsentrasi peruqyah ada di satu titik ini. Nah, secara teori dia bisa dilihat, tetapi harus dikonfirmasi secara faktual. Apakah nanti di dalam penglihatan secara langsung ini ada orang yang melihat atau tidak? Nah, dugaan saya karena ini kan posisinya ada di barat, maka tenggelamnya matahari itu akan lebih lama dibanding dengan kita yang ada di Jakarta. Karena itu memang peristiwa persaksian langsungnya atau ru'yatul hilal bil fi'li di Sabang nanti memang membutuhkan waktu yang relatif lebih malam dibanding dengan yang ada di Jakarta. Saya kira itu yang bisa dijelaskan ya secara ilmiah. Lepas dari itu memang karena secara teori memungkinkan untuk bisa dilihat, maka satu-satunya jalan yaitu menunggu hasil ru'yatul hilal di Sabang dan juga di Provinsi Aceh. Jika terlihat, maka bisa dipastikan Menteri Agama akan menetapkan 1 Dzulhijjahnya esok. Jika tidak, bisa karena terhambat oleh cuaca, bisa karena ada kesulitan teknis untuk bisa melihat, maka tuntunan keagamaan menyempurnakan jumlah Dzulqa'dah menjadi 30, maka 1 Dzulhijjah jatuh di esok lusa. Baik, kita sama-sama menunggu memang bagaimana kemudian perkembangan dari hasil sidang isbat sampai sejauh ini. Tapi mengenai pelaksanaan haji untuk tahun ini, Pak Asrorun, ini kan merupakan tahun terakhir Kementerian Agama bertanggung jawab atas pelaksanaan haji, karena kan tahun depan sudah dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji. Bagaimana kemudian catatan dari Anda? Ya, terima kasih ya. Saya kira kita perlu mendoakan ya kepada para al-hujjat wal mu'tamirin, khususnya jamaah haji Indonesia yang sekarang sedang di dalam proses aktivitas manasikul haji, baik yang berada di Madinah maupun yang sudah di Makkah Al-Mukarramah. Memang sesuai dengan pemberitaan ada beberapa masalah-masalah teknis
yang bisa menghambat kekhusyuan pelaksanaan ibadah haji. Tetapi masih ada waktu, diharapkan nanti ada mitigasi risiko sehingga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan serta aktivitas manasikul haji pada saat puncak haji khususnya, yaitu di Ar-Musna, Arafah, kemudian Muzdalifah dan juga Mina, ini bisa berjalan secara baik dan juga lancar ya. Ditambah tentu bagi kita yang ada di Indonesia atau yang belum berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji, kita bisa mengoptimalkan bulan Zulhijjah ini dengan berbagai aktivitas kebaikan. Aktivitas puasa yang disunahkan, kemudian ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan, termasuk juga penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban sebagai simbol ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga komitmen sosial untuk kita berbagi dengan sesama. Saya kira ini penting untuk kita internalisasi dan juga kita laksanakan. Jangan sampai kemudian kita berpikir, oh karena saya nggak sisa untuk kepentingan kurban, maka kemudian saya nggak perlu kurban. Jadi jangan nunggu sisa, tetapi pastikan ketaatan melebihi dari kesayangan kita kepada harta yang kita miliki. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.